Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kali marilah bersama-sama mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat semuanya, saudaraku. Baik, langsung saja saudaraku semuanya yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang instrumen pengumpulan data. Kemudian ditambah yaitu indikator keberhasilan penelitian. Yang sebelumnya, instrumen pengumpulan data, instrumen dikumpulkan, IPD, itu dengan berbagai macam cara penyajiannya. Ada yang namanya data primer, data sekunder, kemudian di dalam IPD, maka ada salah satu bentuk analisisnya, yaitu mulai dari dokumentasi, mulai daripada wawancara, mulai di situ analisis terkait tentang keberhasilan yang ditentukan, baik pengambilan cara dengan metode sampling, teknik sampling, ya kan, ataupun secara keseluruhan, ya kan. Maka dari itu kita lihat, ya kan, instrumen tersebut kita lihat, ya kan. Selain ada dokumentasi, ya kan, observasi, ya kan, ada tes ataupun angket, kita akan melihat, ya kan, melihat terkait tentang indikator keberhasilannya. Jadi indikator keberhasilan penelitian di sini ada penelitian itu valid dan invalid, data yang akan kita dapatkan. Kalau valid, datanya itu sahih, baik, bisa diterima. Tapi kalau invalid, data tersebut adalah tidak sahih, tidak akan bisa diterima, gugur. Maka dari itu, indikator keberhasilan dalam penelitian ini salah satunya adalah ada kecocokan, ya, kecocokan antara konsep teori dengan saudara yang akan teliti. Misalkan saudara meneliti terkait tentang background seorang kepala sekolah. Kepala sekolah yang diteliti adalah tingkat keberhasilannya. Maka dari itu profil yang saudara angkat, ya kan, kecakapan kepala sekolah itu sendiri. Kecakapan kepala sekolah. Yang kedua, prestasi kepala sekolah. Apa prestasi kepala sekolah selama menjabat jadi kepala sekolah di lingkungan tersebut? Yang ketiga, selain kecakapan, ya kan, kemudian prestasi, adalah capaian. Jadi capaian secara keseluruh antara visi dan misi ini sinkron tidak. Jadi visi dan misi itu tidak hanya sekedar sebuah slogan, moto, tapi harus diimplementasikan dengan rencana kerja jangka panjang, RKJP, ya kan? RKT, rencana kerja tahunan, RKS, rencana kerja sekolah misalkan. Ini sebuah indikator keberhasilan. Yang selanjutnya, indikator keberhasilan penelitian ini ditentukan daripada tingkat problemnya. Tadi tingkat kesesuaian, kecocokan antara teori dengan fakta yang di lapangan. Problem, bagaimana, ya, dalam sebuah keberhasilan penelitian itu, suatu saat ada problem, maka bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Problem solving, pemecahan masalah. Hanya masalah ini melibatkan dari semua stakeholder, dari mulai unsur pucuk pimpinan sampai tingkat yang paling terbawah. Kalau dalam sekolah misalkan, di situ ada pesuruh, menjaga sekolah, ya kan, dan seterusnya.
Ini yang harus saudara manfaatkan. Maka kalau sudah indikator keberhasilan ini sudah saudara dapatkan, salah satunya ada problem solving, ada solusi ketika ada suatu masalah, maka ini dikatakan berhasil. Masalah yang dihadapi dalam sebuah penelitian itu sangat erat dengan terkait dengan data. Data itu biasanya tidak akan diberikan kepada seorang peneliti jika seorang peneliti itu tidak bisa berkomunikasi dengan cara yang baik kepada pihak manajemen sekolah ataupun segala sesuatu yang akan saudara teliti. Maka indikator salah satu keberhasilan penelitian di sini adalah bagaimana problem solving. Yang ketiga, dalam sebuah indikator keberhasilan penelitian, saudara harus mempunyai terkait tentang cara mapping. Mapping di sini itu adalah pemetaan. Saudara membuat suatu analisis pemetaan, baik itu berupa itu angket, berupa itu mewawancara, tapi ada pemetaan. Apa yang saudara tanyakan, itu saudara sudah terekam. Kira-kira terkait saudara meneliti kepala sekolah, mulai dari profilnya, keberhasilan, tingkat kecapaiannya, ada problem solvingnya, ya kan. Kemudian di situ salah satu saudara bagaimana mempunyai data mapping tadi itu. Kalau udah mempunyai mapping, ya kan, pemetaan yang baik, saudara bisa dikatakan human error dalam sebuah penelitian itu hanya sekian persen. Jangan sampai banyak yang tidak kecocokan. Nah, contohnya ada salah satu sekolah yang mana sekolah tersebut hanya terakreditasi C. Terus dari segi mungkin sarana teknologinya, labnya itu tidak memadai. Ada salah satu seorang peneliti meneliti bahwasanya di lab tersebut sangat baik sekali. Perpustakaannya sangat lengkap, padahal tidak lengkap. Ini tidak ada kesesuaian data. Ya. Jadi saudara berarti hanya mengada-ngada. Akhirnya ditolak penelitian tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami secara seksama. Jadi indikator sebuah keberhasilan dalam kita penelitian itu, saudara harus mampu memetakan, ya kan, terkait tentang kekinian. Saudara harus mengangkat yang kekinian. Kekinian itu up to date, sesuai dengan zamannya. Jadi kalau tidak sesuai dengan zamannya, itu akan ditolak. Ya, akan ditolak. Nah, mudah-mudahan dalam hal indikator keberhasilan ini, saudara bisa memahami secara seksama, ya kan. Tolong saudara pahami dan implikasikan secara yang baik, ya kan. Jangan sampai gagal paham. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.